Hari ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu bagian penyajian data. Ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui pada pelajaran statistika ini. Yang pertama itu statistika itu sendiri, yaitu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Sedangkan statistik adalah data hasil pengumpulan dan pengolahan. Kemudian ada istilah berikutnya yaitu populasi, semua objek yang diteliti dan sampel atau bagian dari populasi yang diteliti. Nah, pada selanjutnya kita akan mengenal tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Itu dia memperlihatkan sebaran data dalam kelompok-kelompok termasuk frekuensi data. Pengelompokan data memiliki kategori atau interval tertentu agar analisis bisa mudah dilakukan. Ada beberapa jenis tabel distribusi. Yang pertama, ada tabel distribusi tunggal, kemudian tabel distribusi frekuensi, kemudian ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, ada tabel distribusi relatif, dan lain sebagainya. Tujuan dari penggunaan tabel distribusi frekuensi yaitu untuk menganalisis secara mendalam, untuk menyediakan ringkasan data, dan untuk mengetahui persebaran data. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi. Untuk membuat tabel distribusi, kita perlu menentukan beberapa variabel. Itu diantaranya adalah rentang data atau range atau jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data paling maksimum atau data terbesar dan data paling minimum, atau dalam rumusnya itu disebutkan R sama dengan X max dikurangi X min ya. Kemudian kita harus menentukan jumlah kelasnya dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah jumlah datanya. Kemudian, jika hasil merupakan pecahan, maka nanti harus dibulatkan ke atas. Kalau tidak pecahan maksudnya desimal juga, maka akan dibulatkan ke atas. Nah, setelah itu kita harus menentukan panjang kelasnya, disimbolkan dengan P, itu adalah R dibagikan dengan K. Hasilnya kalau misalkan dia desimal atau pecahan juga, maka dibulatkan ke atas. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah susun kelas intervalnya dan hitung frekuensinya. Setelah itu baru kita dapat membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk itu kita akan latihan membuat tabel distribusi frekuensi. Misalkan ini ada beberapa data ya, kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanannya ada 10, ini ada 80 data. Nah, 80 data ini dia belum tersusun. Untuk itu, kita harus mencari siapa data minimum dan data maksimum dari data-data yang tersedia. Nah, dari data tersebut kita bisa mendapatkan bahwa X min dan X max-nya adalah 53 dan 97. Setelah itu baru kita bisa mencari variabel-variabel yang kita butuhkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama untuk rentang datanya berarti nanti 97 dikurangi 53 yaitu 44. Kemudian untuk menentukan banyaknya kelas itu berarti 1 ditambah 3 kali 3 log N, di mana N-nya adalah 80. Hasilnya kita akan mendapatkan 1 ditambah 6,28 atau 7,28, dan dibulatkan ke atas, maka banyaknya kelas adalah 8 kelas. Setelah itu kita harus menentukan panjang kelas interval, di mana panjang kelas interval ini berarti R dibagikan dengan K, rentang dibagikan dengan banyaknya kelas, itu sama dengan 44 dibagikan 8 atau 5,5. Maka panjang kelasnya dapat kita bulatkan ke atas menjadi 6. Nah, setelah itu baru kita membuat tabel distribusi frekuensinya dengan cara dibuat turusnya. Jadi,
dari rentang yang telah kita dapatkan, panjang kelas yang telah kita dapatkan, kemudian banyaknya yang kelas yang kita dapatkan, kita akan dapat membuat tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Nah, untuk nilai 5 sampai 58 nanti dibuat terusnya, frekuensinya nanti bisa kita tuliskan angkanya ya dalam angka yang biasa kita gunakan. Nah, setelah itu kita dapat membuat tabel frekuensinya. Next. Nah, selanjutnya penyajian data selain dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, itu kita juga bisa menggunakan beberapa diantaranya adalah piktogram. Apa itu piktogram? Piktogram itu adalah diagram gambar, ya, nama lainnya diagram gambar atau diagram yang direpresentasikan menggunakan simbol atau gambar. Jadi, untuk dapat merepresentasikan sebuah data pada piktogram, dia biasanya menggunakan simbol-simbol tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menyajikan data dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Dapat juga digunakan untuk memvisualisasikan data pecahan atau presentasi menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan mudah diingat. Nah, contohnya, data rumah yang dibangun selama periode 2010 sampai 2014 itu disimbolkan sebagai berikut. Untuk 100 rumah itu sebagai berikut ya. Sedangkan untuk yang 50 rumah kita bisa lihat di sana ada seperti yang ditampilkan. Nah, untuk tahun 2010 berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti dikali 100 ada 700 rumah. Dan selanjutnya. Kemudian untuk diagram batang ada seperti berikut, ada diagram batang secara vertikal dan horizontal ya. Nah, diagram batang ini itu merupakan jenis diagram atau grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kualitas data dalam kategori yang berbeda. Dapat disajikan secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya dalam penyediaan data untuk diagram batang kita ada beberapa contoh, misalkan dalam slide ini itu menunjukkan presentasi kelulusan siswa 3 sekolah selama 4 tahun. Ada sekolah A, ada sekolah B, dan ada sekolah C ya. Untuk bagian vertikal itu merupakan sumbu presentase kelulusan, dan sumbu horizontal itu adalah tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga untuk masing-masing sekolah. Berdasarkan diagram di atas, pernyataan berikut yang benar adalah ya, rata-rata persentase kelulusan sekolah C terbaik. Apakah betul? Sekolah C terbaik, kita lihat ulang. Sekolah C terbaik tidak ya, karena di tahun keempat untuk sekolah B itu lebih unggul dibanding sekolah C. Kemudian persentase kelulusan sekolah C selalu berada di posisi kedua. Persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik daripada A. Persentase kelulusan sekolah B selalu lebih baik daripada C. Persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik dibanding dari tahun sebelumnya. Kita lihat. Nah, berdasarkan grafik tersebut, maka kita akan dapat menyimpulkan. Kita cek yang B ya. Yang B itu ada persentase kelulusan C selalu berada di posisi kedua. Apakah betul C selalu berada di posisi kedua? Tidak. Kemudian persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik dibanding A. Apakah C selalu lebih baik dibanding A? Ya, betul ya. Yang C selalu lebih baik dibanding A. Oke, selanjutnya. Nah, jika diagram batang di bawah ini memperlihatkan frekuensi kumulatif hasil tes matematika siswa kelas 12, maka presentasi siswa yang memperoleh nilai 8 adalah ya. Untuk frekuensi kumulatif berarti dia itu ditambahkan dari kelas selanjutnya. Contohnya misalkan nilai siswa
yang mendapatkan 2 berarti ini ada 1, 2, 3, ada 1 orang, sedangkan yang 3 ya, di bawah 3 ke bawah maksudnya ada 3 berarti dikurangi 1, selisih antara grafik nilai 3 dan 2 itu adalah 2 berarti ya, 3 dikurangi 1. Nah, sedangkan yang memperoleh nilai 8, maka kalau misalkan yang memperoleh nilai 8, kita harus mengecek antara kelas yang memiliki nilai 8 dan nilai sebelumnya atau nilai 7. Nah, selisihnya adalah 3. Dari keseluruhan N-nya 25, maka 3 dibagikan 25 dikalikan 100% adalah 12%. Nah, untuk selanjutnya ini grafiknya kita akan selesaikan setelah belajar ukuran pemusatan data. Ini bisa kalian screenshot terlebih dahulu, boleh kalian kerjakan atau dituliskan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya dalam penyajian data kita mengenal diagram garis. Nah, diagram garis ini itu adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Gitu. Ini contohnya ada hasil produksi padi Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Nah, begini bentukan dari diagram garis. Selanjutnya untuk diagram garis juga ada contohnya. Yang pertama adalah distribusi berat badan bayi lahir di rumah sakit A dan B dapat dilihat pada diagram berikut. Nah, berat badan bayi dikatakan normal apabila berat lahirnya lebih dari 2.500 gram. Artinya berarti kelas ketiga ya, kalau di antara RSA dan RSB. Banyak bayi normal yang lahir di 2 rumah sakit tersebut adalah berapa? Berarti kalau di rumah sakit A itu ada 60 bayi, sedangkan di rumah sakit B ada 68 bayi. Maka dari sini kita bisa melihat totalnya adalah 60 ditambahkan 68, berarti ada 128 bayi. Nah, selanjutnya untuk penyajian data kita juga dapat menggunakan diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran ini merupakan diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian setelah diagram lingkaran, kita juga dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang daun, di mana diagram batang daun ini merupakan salah satu bentuk visualisasi data sederhana yang memetakan setiap observasi data mentah ke dalam 2 bagian, yaitu bagian batang dan bagian daun. Begitu. Dengan demikian setiap informasi dari observasi data mentah tidak hilang. Nah, setelah itu untuk penyajian data juga kita dapat menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Ini sudah sempat kita lakukan sebelumnya di slide sebelumnya, ya, dimana tabel distribusi ini kita ingatkan lagi bahwa tabel distribusi frekuensi adalah daftar nilai data berupa nilai individual ataupun nilai data yang telah dikelompokkan dalam selang interval tertentu dan yang disertai nilai frekuensi yang sesuai ya. Ini boleh kalian coba nanti dihitung rata-ratanya setelah kita belajar tentang rata-rata dan teman-temannya. Nah, selanjutnya dalam penyajian data kita juga akan mengenal yang namanya histogram dan poligon. Apa itu histogram? Histogram adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Sedangkan poligon adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. Ya, bisa kita lihat ini poligon itu bagian yang bergaris ya, kemudian histogram itu bagian diagram batangnya. Betul. Next, dalam penyajian data yang terakhir kita juga nanti akan mengenal tentang OGIF ya. OGIF ini ada 2 macam, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Apa itu OGIF?
OGIF adalah grafik yang menunjukkan akumulasi data berdasarkan kelas atau interval. Dalam OGIF, sumbu horizontal biasanya mewakili interval data, sedangkan vertikal mewakili jumlah data yang terjadi pada interval tersebut. Nah, OGIF memungkinkan kita untuk melihat akumulasi data dalam bentuk garis yang mudah dipahami. OGIF dapat digunakan untuk membandingkan sebaran data di antara beberapa kelompok atau kategori. OGIF hanya digunakan untuk menggambarkan sebaran data yang bersifat kontinu. Jika data yang ingin kita visualisasikan adalah data diskrit, OGIF mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat. Namun, OGIF hanya memberikan informasi mengenai jumlah asus atau frekuensi kumulatif, bukan nilai data yang sebenarnya. Pembacaan OGIF mungkin memerlukan pemahaman yang mendalam tentang analisis statistik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai statistik, khususnya penyajian data. Semoga bermanfaat.